Pernah gak sih kalian mikir, kenapa di satu negara ada orang yang bisa beli rumah mewah secara cash, sementara di sudut kota yang sama ada orang yang harus tidur di emperan toko? Atau kenapa di satu sisi dunia semua warganya dapat pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tapi di sisi lain orang bisa mati cuma karena nggak punya uang dan bisa berobat? Nah, ini semua gak soal nasib, teman-teman. Ini soal sistem. Lebih tepatnya, sistem ekonomi. Nah, balik lagi. Kita akan membahas tentang kapitalisme dan sosialisme. Lalu kita akan membedah secara dalam terkait kedua sistem ekonomi ini. Kapitalisme, sosialisme. Dua kata yang mungkin kalian sering dengar di buku sejarah atau debat politik, atau bahkan konten TikTok yang sering kalian scroll ini, yang dimana isinya cuma nyolot gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalian ngerti gak sih apa sih perbedaannya, dan mana yang lebih bagus, mana yang lebih ideal, dan yang paling penting mana yang bikin hidup kalian lebih manusiawi? Di dunia nyata, sistem ekonomi bukan cuma teori atas kertas saja, teman-teman. Dia hidup, dia ngefek ke kalian, ke kehidupan langsung kalian, kayak dompet, pilihan kuliah di mana, kerja apa, dan bahkan soal kesehatan mental yang kalian ini sering sebutkan atau disebut mental health. Dan hari ini kita bakal bahas dua sistem yang sering dianggap saling berseberangan, yaitu kapitalisme yang katanya sistem paling keren buat menciptakan kebebasan dan inovasi, dan juga sosialisme yang katanya sistem paling adil buat semua orang. Apakah benar? Mari kita kulik lebih dalam. Nah, tapi sebelum kita nyebur lebih dalam, penting banget nih buat kita pahamkan satu hal, yaitu nggak ada sistem yang sempurna. Nggak ada sistem yang 100% bikin semua orang bahagia, teman-teman. Yang ada adalah sistem yang lebih cocok untuk kondisi tertentu. Dan pemahaman ini sangat penting di tengah dunia yang makin kompleks, semakin liberal, dan juga semakin gak rata. Karena seperti ini, kapitalisme dan sosialisme bukan cuma ide yang berkelahi di ruang debat, teman-teman. Mereka itu sistem yang udah nge-branding diri di negara masing-masing, di negara-negara besar. Kapitalisme identik dengan Amerika Serikat, Apple, dan Elon Musk yang inovasinya gila-gilaan. Nah, kalau sosialisme itu sendiri identik dengan Skandinavia, jaminan sosial dan hidup yang lebih tenang. Tapi apa cuma itu doang bedanya? Lalu apa sih kapitalisme dan sosialisme itu? Dari mana asalnya? Dan siapa tokohnya? Dan kenapa itu sangat besar efeknya? Terus negara mana aja yang menjalani sistem ini dan gimana dampaknya? Dan yang terakhir, sistem mana yang lebih bikin kita hidup dan bukan cuma bertahan hidup? Saya akan janjikan pembahasan kita bakal lebih ringan, relate, dan gak terlalu akademis. Karena apa? Ya supaya kita lebih memahami apa itu penjelasan bahkan serta relevansinya dengan kehidupan ini. Dan tetap berbobot gitu. Dan kalian dapat pengetahuan tapi tanpa harus ngerasa kayak lagi dengerin dosen ngajar jam 7 pagi, dimana kalian masih ngantuk gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, skeptis, atau bahkan udah punya posisi soal sistem ekonomi ini, stay tune ya, karena bakal dapat insight yang mungkin kalian bisa ngeliat di dunia ini dengan kacamata yang lebih tajam. Siap? Let's go ke bagian selanjutnya. Nah, apa itu kapitalisme dan sosialisme? Dan kenapa dua sistem ini bisa ngatur hidup kita tanpa kita sadari? Kapitalisme, kalau mungkin ya penjelasan umum yang teman-teman udah tahu kayak di Blogspot atau di Google atau di ChatGPT sekalipun. Penjelasannya itu adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan atas produksi seperti pabrik, tanah, dan modal ada di tangan individu atau kelompok swasta, bukan negara. Nah, di dalam sistem ini tujuan utama adalah mencari keuntungan. Sebagai contoh dalam kapitalisme ini adalah perusahaan akan memproduksi barang dan jasa dan mereka menjualnya di pasar bebas untuk menghasilkan laba. Nah,
Pentingnya persaingan pasar dalam kapitalisme adalah salah satu ciri khas yang membedakannya dari sistem lain. Pasar menentukan harga dan distribusi barang atau jasa berdasarkan penawaran dan permintaan. Misalnya, kalau ada yang banyak orang yang membeli suatu produk tertentu dan sedikit yang menjualnya, maka harga produk itu akan naik. Ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar dapat bersaing di pasar. Ada konsep dasar yang membentuk kapitalisme berdasarkan pemikiran Adam Smith, yaitu seorang ekonom asal Skotlandia yang menulis buku yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Mungkin kalau teman-teman tahu, teman bisa komen di bawah ya. Nah, di dalam bukunya, Smith memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat, yang artinya pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Menurut Smith, jika setiap individu bebas bekerja mengejar kepentingannya sendiri, maka ini akan mengarah pada kemakmuran bersama. Namun, kapitalisme juga mengandalkan sistem perdagangan bebas, di mana negara berperan seminimal mungkin dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya mengatur aturan dasar agar pasar tetap adil, tetapi tidak langsung terlibat dalam produksi dan distribusi barang. Namun, kapitalisme bukan tanpa kritik. Kesenjangan sosial seringkali terjadi dalam sistem ini. Mereka yang memiliki modal akan semakin kaya, dan sementara mereka yang tidak cenderung terjebak dalam kemiskinan. Kerja seringkali mendapat upah yang lebih rendah dibanding keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Lalu di sisi lain sosialisme. Sosialisme ini adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kepemilikan bersama atas alat produksi. Di dalam sistem ini, negara atau masyarakat mengelola dan mengatur sumber daya alam dan alat produksi untuk mendistribusikan kekayaan yang secara merata. Berbeda dengan kapitalisme, yang fokus pada keuntungan pribadi, sosialisme justru bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, di mana setiap mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya perekonomian. Karl Marx, ekonom asal Jerman, adalah tokoh utama di balik teori sosialisme. Di dalam karya monumentalnya, yaitu Das Kapital, Marx menjelaskan bagaimana kapitalisme menimbulkan penindasan berkelas, atau di mana kelas pekerja atau proletar dieksploitasi oleh pemilik modal atau kelas pemilik modal, yaitu bourgeois. Marx mengusulkan sistem di mana produksi dan distribusi tidak lagi bergantung pada kepemilikan pribadi, tapi dikelola secara kolektif demi kepentingan bersama. Dengan sistem ini, distribusi kekayaan lebih merata, dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa negara yang mengadopsi sosialisme adalah Cuba dan Uni Soviet sebelum bubar ya. Di negara-negara ini, pemerintah memiliki kontrol penuh atas ekonomi dan distribusi barang. Meskipun sosialisme bisa mengurangi kesenjangan sosial, kritik terhadap sistem ini adalah kurangnya inovasi dan kompetisi yang sering terjadi dalam ekonomi terpusat, serta kemungkinan munculnya otoritarisme jika kekuasaan terkonsentrasi pada pemerintah. Jadi, meskipun kapitalisme menekankan kebebasan pasar dan keuntungan pribadi, sosialisme mengutamakan pemerataan dan kontrol kolektif atas ekonomi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi kehidupan warganya secara berbeda. Selanjutnya, di bagian ini, kita akan bahas data dan studi kasus yang menunjukkan bagaimana kapitalisme dan sosialisme bekerja di dunia nyata, serta dampaknya terhadap masyarakat. Data studi case ini penting untuk memberikan gambaran yang konkret mengenai kelebihan dan kekurangan kedua sistem ekonomi tersebut. Pertama, ada data kesenjangan ekonomi. Salah satu kritik utama kapitalisme adalah kesenjangan sosial. Sistem ekonomi kapitalis seringkali memperbesar jarak antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, menurut laporan Oxfam pada tahun 2024, 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Ini menunjukkan bagaimana kapitalisme cenderung menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal dan sumber daya, sementara orang miskin semakin terpinggirkan. Di negara-negara kapitalis seperti Amerika, rasio Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan seringkali tinggi. Ini berarti meskipun ekonomi Amerika maju dan banyak inovasi terjadi, banyak orang tetap berada di bawah garis kemiskinan karena tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Contoh, Amerika Serikat versus negara sosialis. Amerika Serikat adalah contoh negara kapitalis yang berhasil mengembangkan ekonomi melalui inovasi dan perdagangan bebas. Akan tapi,
masalah kesehatan dan pendidikan menjadi sorotan utama di sana. Di AS, layanan kesehatan bukanlah hak untuk semua orang, dan biaya kesehatan yang sangat amat tinggi. Banyak orang yang terlilit utang akibat biaya medis, bahkan jika sudah bekerja penuh waktu. Selain itu, biaya pendidikan tinggi untuk semua orang membuat orang terhambat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya membatasi kesempatan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka itu sendiri. Itu di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia yang menggabungkan sosialisme dengan kapitalisme atau yang disebut ekonomi campuran, menawarkan sistem yang lebih menyeimbangkan antara kesejahteraan sosial dan kebebasan ekonomi. Di negara-negara ini, pajak tinggi digunakan untuk mendanai layanan kesehatan gratis dan pendidikan tinggi yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Meskipun pajaknya tinggi, tingkat kebahagiaan dan kualitas hidup warganya tetap tinggi. Dan ketimpangan juga jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara kapitalis. Selanjutnya ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kedua sistem ini beroperasi di masa krisis. Negara-negara seperti sosialisme kayak Vietnam yang dimana punya sistem kesehatan yang publik yang kuat, yang dimana negara tersebut mampu merespon dengan cepat dan efektif, menyediakan perawatan bagi warganya tanpa biaya tambahan sedikit pun. Sementara itu, negara kapitalis seperti Amerika Serikat yang sistem kesehatan dan sosialisa berbasis pasar mengalami kekacauan karena sistem yang tidak siap menghadapi krisis besar, dengan banyak warga yang kesulitan mengakses layanan medis.